Nah inilah orang-orang yang selalu cuman melihat negatif dan negatif, benci dan benci. Akibat apa? Diberhentikan, saya nggak ngomong dipecat ya, diberhentikan sakit hati. Yang satu nggak kepake, cuman berkoar-koar, udah ngajar aja mendingan, kan gitu. Jadi nggak usah berkoar-koar, nggak ada gunanya. Karena cuman bisa berkoar-koar aja. Selamat sore, pemirsa Siwert TV dimanapun Anda berada. Tetap sehat, tetap semangat. Nah, sore ini saya mau sharing nih ya. Sharing mengenai presidential threshold yang diributin nih. Ya beberapa waktu yang lalu. Tapi ini perlu diluruskan menurut saya ya. Sejarah presidensial threshold ini mesti diluruskan. Kenapa bisa menjadi 20%? Ya kan? Jadi jangan melulu langsung ya pengamat politik atau apa ya? Dia pengamat atau apa ya? Kalau menurut saya sih lebih pembenci pemerintahan sekarang dan Jokowi. Dua orang nih ya di podcast anak muda. Dan kebetulan itu podcast anak muda yang dulunya tahun 2009 mungkin masih mahasiswa atau masih SMA, jadi belum mengerti politik. Jadi dengan gampangnya mereka berdua bisa bicara apa yang mereka mau. Tetapi apa itu fakta? Apa itu nyata? Wah, saya juga nggak ngerti. Tapi bagi saya itu salah total. 2003 dipasang threshold itu. Kan orang bilang SB yang pasang threshold. Berarti SB bodoh dong. Partainya cuma 7%, kok dia pasang threshold 20%? Kan ngaco kan? Itu 15 waktu itu. Ya 15 apalagi, tetap di atas 7%. Threshold itu dipasang PDIP untuk menghambat SBY. Kan itu intinya. Kan SBY belum masuk dalam kabinet. Belum jadi presiden, tapi potensi jadi. Maka PDIP pasang threshold itu untuk mencegah SBY. Ternyata SBY melampaui threshold itu. Oke, benar sekali. Yes. Karena saya dipanggil sama Bang Taufik ke Tengku Umar. Ini 2003 nih Bang? 2003. Iyalah. Rizal, kita mesti naikin threshold. Kenapa? Di podcast tersebut yang namanya Rocky Gerung menyatakan bahwa ini adalah akal-akalan PDIP untuk mengganjal SBY. Ya, 2009 loh ini, bukan 2004. 2009. Kok ya lucu? Yang berkuasa siapa 2009? Ya SBY yang akan masuk ke 2 periode. Dan pada saat itu masih memerintah. Kok dibilang bahwa itu adalah kerjaan PDIP? Nah ini kan namanya sudah tuduhan yang ngawur bagi saya. Kenapa ngawur? Nah, lihat dong ke belakang. Semua media menyatakan bahwa yang menggolkan atau yang menginisiasi presiden threshold di 2009 adalah ya Demokrat gitu. Ya mereka lagi berkuasa, SBY jadi presiden. Bagaimana mungkin itu keluar dari PDIP? Caranya bagaimana? Lucu kan? Agak nggak jelas nih omongannya. Jadi janganlah mengacaukan sejarah yang terjadi. Padahal yang namanya Rocky Gerung kita tahu dia seorang akademisi, berarti kan dia akan bicara fakta, bukan hanya karena benci jadi subjektif, not objektif lagi. Ini udah bagi saya udah subjektif, not objektif. Emang karena rasa benci terus dibenarkan oleh yang namanya Rizal Ramli. Ya dia juga benci sama pemerintahan yang sekarang dan dengan PDIP. Bahkan dia bicara bahwa dia ditelepon oleh yang namanya almarhum Taufik Kemas. Siapa yang bisa bela itu? Siapa yang bisa membuktikan bahwa itu betul? Karena Taufik Kemas sudah almarhum. Gimana caranya kita buktiin apa yang dia ngomongin? Kalau ada Taufik Kemas masih hidup, dia bisa bantah, dia bisa mengiyakan. Tetapi sekarang kan nggak bisa. Makanya dia berani ngomong seperti itu. Nah inilah orang-orang yang selalu cuman melihat negatif dan negatif, benci dan benci.
Akibat apa? Diberhentikan. Saya nggak ngomong dipecat ya, diberhentikan, sakit hati. Yang satu nggak kepake, cuman berkoar-koar, udah ngajar aja mendingan, kan gitu. Jadi nggak usah berkoar-koar, nggak ada gunanya, karena cuman bisa berkoar-koar aja. Yang saya aneh sih sebetulnya ya, dari peristiwa semacam ini dan banyak peristiwa di mana pembenci pemerintah sekarang dan pembenci Jokowi itu masih mendapatkan panggung dari media-media ya, media TV terutama ya. Itu yang saya bingung sih. Ya oke lah, mungkin media TV itu pemiliknya kita tahu, mungkin merasa terganggu juga jangan-jangan dengan gaya Jokowi yang sekarang, sehingga ya masih aja nyoba. Saya heran ya, terutama salah satu TV yang selalu mengundang ya orang-orang yang saya lihat kalau bicara nggak pada apa ya, nggak objektif banget gitu, sangat subjektif, dan itu selalu diundang. Maksudnya apa saya nggak ngerti ya, saya nggak ngerti dan saya nggak mau nuduh, tapi intinya yuk kita pikirkan kenapa ya orang-orang seperti ini masih eksis. Ya karena media mengadop mereka, menyediakan ruang untuk mereka. Sayang kalau menurut saya, Pak Jokowi yang sedang membangun Indonesia kena COVID macam-macam, tapi tetap kita survive sampai hari ini. Kok ya digituin gitu. Kita ini kan satu kapal ya, satu kapal. Oke lah, ada yang di VIP dan di saya kelas ekonomi, dan tapi satu kapal. Kenapa kita nggak jadi satu kapal supaya kapal ini tidak karam, kan gitu? Kenapa kita ribut sendiri untuk hal-hal seperti ini? Kalau yang namanya Rocky Gerung, Rizal Ramli memang berkompeten, banyak kok yang mau sama mereka. Udahlah, mereka bisa jadi presiden, bisa jadi wakil presiden, apapun, anggota DPR kek, apalah yang mau menjabat. Tapi ada nggak nih, bisa nggak mereka lakukan itu? Nah kadang-kadang ya, kalau saya pribadi, saya tidak bisa melakukan sesuatu terus menyalahkan orang lain jadinya. Ya nggak bisa lah, nggak boleh begitulah. Itu namanya, kalau istilah anak muda zaman saya dulu itu bokis. Kalau nggak bisa ya nggak bisa, udah stop. Nggak usah banyak ngomong lagi. Kalaupun mau ngomong, bantu pemerintah sekarang, bukan menjelekkan, bukan menjatuhkan. Kan kita sama-sama satu kapal, NKRI. Kenapa musik kalian jatuh-jatuhkan yang namanya pemerintahan sekarang? Yang namanya Jokowi nggak pernah korupsi. Jadi jangan ngomong nih kalau soal yang lain-lain, nggak pernah korupsi. Dia jalanin aja apa yang akan dia jalankan. Dan dia menjalankan itu sudah ada roadmap. Bukan dari dia hanya eksekusi. Oke teman-teman atau pemirsa Siwert TV, demikian sharing dari saya mengenai presidential threshold. Jadi ya balik lagi nih, kalau kita buat sesuatu kebijakan atau kita buat suatu keputusan, kita mesti lihat juga ke depan, forecast ke depan. Jadi jangan asal. Jadi begitu kita lagi hebat ya, terus kita merasa kita akan hebat terus gitu ya, enggak lah. Itu terjadi nih di Partai Demokrat. Dia tentukan di 2009 presidential threshold 20%. Begitu masuk ke 2014 dia tinggal 10%. Terus jadi 7 atau 8%. Sekarang minta 0%. Itu adalah gaya plan ya. Gaya nggak firm atas apa yang mereka putuskan sendiri pada saat-saat yang lalu. Baik, demikian dari saya, suara dari Ubud. Terima kasih.
nonton video saya pamit.